Setelah viralnya kasus Bitung kemarin, ada beberapa hal yang kemudian muncul menjadi gelombang baru perhatian masyarakat Indonesia. Pertama, kesigapan aparat dalam menangani kasus penyerangan Manguni terhadap aksi damai bela Filistin. Juga penangkapan 7 tersangka dan ada beberapa lagi yang masih dalam pencarian. Kami apresiasi betul kerja para aparat dan juga pejabat berwenang. Namun, masih ada beberapa yang mengganjal di hati kami umat muslim Indonesia. Pertama, kenapa Ormas Manguni belum juga dibubarkan sampai detik ini? Padahal sudah jelas-jelas terbukti anarkis, terang-terangan menentang sikap pemerintah Indonesia yang berdiri membela Filistin. Mereka justru mengibarkan bendera Israel, mendukung penjajahan Israel yang jelas-jelas bertolak belakang dengan konstitusi Indonesia yang dengan tegas menyatakan dalam UUD 45 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lebih tegas lagi, di alinea keempat, Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Sebab itulah, secara resmi dari lisan Presiden, Indonesia menentukan keberpihakannya terhadap Filistin. Lah ini, ada ormas menentang kebijakan pemerintah secara terang-terangan, juga melanggar Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang larangan pengibaran bendera Israel. Ngotot pula, bilang kalau mereka nggak salah, playing victim. Rekam jejak sejarahnya juga brutal, intoleran. Mereka ormas yang dulu terlibat dalam pembantaian Muslim Poso. Kok masih belum dibubarkan? Kami masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Ini bukan provokasi ya, catat. Ini murni rasa penasaran kami kepada para pejabat berwenang. Kok belum juga dibubarkan? Kenapa? Belum lagi para petinggi Ormas Manguni yang entah di mana mereka bersembunyi, mereka masih belum tertangkap loh Pak. Dan kayak Marco Karundeng, ini sudah jelas-jelas bersalah, memprovokasi masyarakat untuk bersama-sama menyerang siapapun yang berjilbab dan berkopiah. Ini jelas-jelas teror loh. Ayo, kami dukung para aparat dan pejabat berwenang untuk segera selesaikan masalah ini. Bubarkan Ormas Radikal Manguni. Tangkap dan hukum Marco Karundeng atas ancamannya di media sosial yang akan menyerang siapapun yang berhijab dan berkopiah. Kami dukung sepenuhnya pemerintah dan aparat untuk berlaku adil dan transparan. Juga ada hal yang menjadikan kami heran. Di medsos, ternyata banyak juga warganet yang masih mati-matian membela penjajah Israel. Dan ketika kami cek satu-satu akun mereka, rata-rata memang buzzer, akun bodong. Tapi ada beberapa yang bukan buzzer, akun asli. Dan mereka adalah saudara-saudara umat Kristiani. Kok bisa banyak Kristen di Indonesia yang membela penjajah? Awalnya saya penasaran, apa sih yang diajarkan para pendetanya? Kok bisa-bisanya umat Kristen Indonesia membela penjajah dan pelaku genosida? Sementara Kristen-Kristen di dunia berbondong-bondong turun ke jalan bersuara untuk Palestina. Bahkan pemimpin tertinggi umat Kristen dunia, Paus Fransiskus, beliau bahkan bersimpati kepada warga Palestina dan berkata yang dilakukan Israel ini adalah pembunuhan massal. Kok bisa-bisanya saudara-saudara Kristen kita punya pandangan yang 180 derajat berbeda? Ada apa kan? Terus setelah saya cari-cari, ketemulah jawabannya. Ternyata mereka yang masih kekeh membela penjajah Israel adalah jemaat Kristen yang memang kurang literasi dan informasi. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Utara, Pendeta Lucky Rumopa. Yang ngomong ini seorang pendeta loh. Kata beliau, mengenai berkibarnya bendera Israel di Bitung, itu terjadi karena di masyarakat masih ada persepsi yang keliru tentang Israel. Mereka menganggap Israel sebagai bangsa pilihan, padahal di dalam kekristenan sudah tidak ada lagi bangsa pilihan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, tokoh-tokoh Kristen juga sudah menyampaikan kepada umat. Cuma biasa, dalam masyarakat ada yang pendidikannya rendah, jadi tidak menangkap. Mereka cuma mendengar ajaran-ajaran sepintas, kata Pendeta Lucky. Jadi, ini tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak kepada semua tokoh masyarakat, influencer, terutama teman-teman pendeta Kristiani untuk lebih gencar lagi memberikan pengertian kepada jemaatnya tentang sikap yang harus diambil dalam mendukung kemanusiaan di Filistin dan menentang penjajahan serta pembantaian sipil yang terus dilakukan Israel terhadap 15.000 warga sipil yang 5.600 diantaranya adalah anak-anak. Sebarkan pesan ini agar semakin banyak yang sadar bahwa kita harus berjuang bersama membela kemanusiaan. Dan nanti setelah ini akan kita bahas isu tentang Kongo.